Baik, selamat sore Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik, review buku yang ketiga tentang teori sosiologi di era klasik. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003030106. Langsung ke bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kehidupan sosial bisa membingungkan dan kompleks. Cukup sulit untuk melakukannya. Fakta apalagi untuk mengetahui mengapa segala sesuatu seperti yang terlihat di dalam, mengingat teori sangat penting untuk memahami kehidupan sosial karena berlaku bermacam-macam observasi dan fakta bersama seperti yang terjadi pada Alice dan Pickwen. Fakta masuk akal hanya karena kami menafsirkan menggunakan kategori yang sudah ada sebelumnya dan asumsi, yaitu teori intinya adalah bahwa bahkan yang disebut fakta adalah berdasarkan asumsi prinsip dan peranggapannya yang tidak diakui. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, siapa ahli teori inti ini? Yang kedua, apa teori sosiologi? Yang berikut 1.3 tujuan penulisan, yaitu agar bisa mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan memuaskan dari beberapa yang paling ide-ide penting yang dikemukakan oleh para ahli teori ini. Untuk tujuan ini, kami memperkenalkan kerangka mate teoretikal yang memungkinkan mahasiswa untuk menavigasi, membandingkan, dan kontras ide sentral para ahli teori, serta untuk merenungkan masalah sosial apapun dalam dunia kita yang semakin kompleks. Lanjut ke bab 2, pembahasan. 2.1 Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, sebuah kota komersial di Rhineland di barat daya Jerman. Turun dari garis rabi di keduanya di sisi keluarganya, ayah Marx, Heinrich adalah seorang pengacara berpendidikan sekuler. Meskipun Heinrich tidak aktif mempraktikkan Yudaisme, dia tunduk pada antisemitisme. Dengan penyerahan Prancis atas Rheinland ke Prusia setelah kekalahan Napoleon, orang Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut dihadapkan pada pencabutan hak sipil diberikan di bawah pemerintahan Prancis untuk mempertahankan praktik hukumnya. Heinrich menjadi Laturanisme pada tahun 1817. Masih di 2.1. Pada tahun 1841, Marx memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Jena. Namun, ambisinya untuk karir akademis berakhir saat Berlin Kementerian Pendidikan memasukkannya ke dalam daftar hitam karena pandangan radikalnya, membangun sedikit prospek karir selama bertahun-tahun. Muridnya Marx menerima tawaran menulis untuk Rheinische Zeitung, surat kabar liberal diterbitkan di Cologne. Marx segera bekerja untuk menjadi editor surat kabar. Penulis mengenai kondisi sosial di Prusia, Marx mengkritik pemerintah perlakuan terhadap orang miskin dan mengungkapkan kondisi keras petani yang bekerja di wilayah penghasilan anggur Mosole. Namun, kecaman Marx terhadap pihak berwenang melakukan sensor dan dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Masih di Karl Marx. Segera setelah ini, Marx menikah dengan cinta masa kecilnya, Jenny von Westphalen, putri seorang baron Prusia. Keduanya pindah ke Paris pada musim gugur tahun 1843. Di saat itu, Paris adalah pusat intelektual dan politik Eropa gerakan. Selama di sana, Marx berkenalan dengan sejumlah pemimpin penulis, sosialis, dan revolusioner. Sangat penting baginya perkembangan intelektual adalah karya filsuf Prancis Henri de Saint-Simon. Itu pada tahun 1760 sampai 1825, serta para pengikutnya. Ide Saint-Simon mengarah ke penciptaan sosialisme Kristen, sebuah gerakan yang berusaha untuk mengatur masyarakat industri modern sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang dianut kekristenan.
Marx juga mempelajari karya ekonomi politik Manny Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823. Buku Smith, Penyelidikan tentang Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa tahun 1776 mewakili pemeriksaan sistematis pertama dan hubungan antara pemerintahan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih di Karl Marx, pada tahun 1848 para pekerja dan petani mulai melancarkan pemberontakan di sebagian besar Eropa. Ketika revolusi menyebar, Marx dan Engels meninggalkan Brussels dan menuju ke Cologne untuk melayani sebagian besar editor dari Neue Resilienz yang Radikal Zeitung, sebuah makalah yang ditunjukkan untuk memajukan perjuangannya revolusioner. Untuk peran dalam protes tersebut, Marx dituduh menghasut pemberontakan dan menfitnah keluarga kerajaan Prusia. Meskipun dibebaskan, Marx terpaksa meninggalkan negara. Dia kembali ke Paris, tetapi segera ditekan oleh Paris pemerintahan untuk meninggalkan negara itu juga. Jadi Marx dan keluarganya pindah ke London pada tahun 1849. Semangat revolusioner yang mengobarkan karya Marx tidak dapat dipahami dari luar latar belakang perubahan ekonomi dan sosial yang menjadi selama periode ini. Pada pertengahan abad ke-19, industri revolusioner yang dimulai pada Inggris 100 tahun sebelumnya menyebar ke seluruh penjuru Eropa Barat. Kemajuan teknologi dalam transportasi, komunikasi, dan manufaktur memicu ledakan di pasar komersial barang. Hasilnya adalah lahirnya kapitalisme modern dan kebangkitan kelas menegakkan pemilik modal atau bourgeoisie untuk kekuasaan ekonomi dan politik. Setelah perubahan ini datang reorganisasi radikal baik pekerjaan maupun rumah tangga. 2.2 Thorstein Veblen tahun 1857 sampai 1929, kelas hiburan dan konsumsi mencolok. Meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetapi berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960-an. Ide-idenya tetap menginspirasikan banyak sarjana. Bahkan sebelum kematiannya, salah satu siswa teori Marx adalah Thorstein Veblen, putra imigran Norwegia. Veblen lahir di Wisconsin. Orang tuanya seperti banyak orang lain pada waktu dan tempat itu, petani penyewa miskin yang datang ke mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Untungnya setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dan penghematan, Veblen mampu mencapai gaya hidup sederhana dengan bekerja sebagai keluarga petani. Namun asuhan Thorstein yang sederhana sangat kontras dengan yang luas keberuntungan diraih oleh Baron, perampok Amerika yang dengan kejam mendominasi ekonomi industri yang sedang berkembang di negara ini. Masih di 2.2, kesadaran Veblen tentang ketidakadilan kekayaan negara ditemukan ekspresi dalam tulisannya, terutama The Theory of the Leisure Class pada tahun 1899 dan The Theory of Business Enterprise 1904. Sebagai seorang sosiolog dan ekonom, Veblen dalam analisis ilmiahnya tidak berpura-pura menilai netralitas sering dikaitkan dengan upaya ilmiah. Sebaliknya, pekerjaan menyajikan gambaran yang sangat kritis tentang kapitalisme modern dan orang kaya, kelas rekreasi yang paling diuntungkan dari sistem ekonomi yang dibangun di atasnya, limbah, padahal efisiensi produksi mekanisme mampu menciptakan surplus barang yang pada gilirannya dapat memberikan standar yang layak hidup untuk semua. Veblen berpendapat bahwa pemimpin bisnis parasit disabotase sistem industri dalam pencarian mereka untuk keuntungan pribadi. 2.3 Antonio Gramsci tahun 1891 sampai 1937, hegemoni dan pemerintahan ide-ide. Antonio Gramsci
seorang filsuf, jurnalis, dan politik Italia yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan penuh semangat mendukung penyebab revolusioner dari kelas pekerja. Tujuannya ke dalam politik dimulai sungguh-sungguh pada tahun 1915 ketika ia menjadi anggota Partai Sosialis Italia atau PSI dan menerbitkan esai kritis di Korean resmi Partai La Avanti pada tahun 1919. Ia menjadi salah satu pendiri terbitan berkala The New Order, a weekly review budaya sosialis, meliputi peristiwa politik di seluruh Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Soviet yang memiliki pengaruh yang luas di antara kiri radikal Italia setelah perpecahan internal dalam PSI pada tahun 1921. Gramsci menjadi anggota terkemuka Partai Komunis Italia atau PCI, bertugas pertama di Komite Pusat Partai dan kemudian sebagai delegasi ke Komunis Internasional di Moskow. Dia akan terpilih menjadi anggota Kamar Deputi Partai dan kemudian naik ke posisi Jenderal Sekretaris. Masih di 2.3, Gramsci akan membayar mahal untuk aktivitas politiknya. Simpati dengan revolusi Bolshevik dan para pemimpinnya, dan aliansinya dengan gerakan pekerja negaranya membuat menjadi musuh Italia pemerintahan fasis yang baru dibentuk pada tahun 1926. Gramsci ditangkap karena perbuatannya kegiatan politik dan dijatuhi hukum 20 tahun penjara. Ia akan melayani hanya 11 tahun penjara bagaimanapun sebelum mati karena otak pendarahan pada April 1937. Meskipun kondisi penahanannya yang keras dan kesehatannya yang rapuh, Gramsci menghasilkan 29 buku catatan sekitar 3.000 halaman tentang politik dan analisis filosofis. Buku catatan itu diseludupkan tetapi tidak ada diterbitkan sampai beberapa tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. 2.4 Ideologi dari Jerman tahun 1845 sampai 1846. Karl Marx dan Friedrich Engels. Premis dari mana kita memulai bukanlah yang sembarangan, bukan dogma, tetapi tempat nyata dari mana abstraksi hanya dapat dibuat dalam imajinasi. Mereka adalah individu yang nyata, aktivitas mereka dan kondisi material di bawahnya yang mereka jalani, baik yang mereka temukan sudah ada maupun yang diproduksi, dan aktivitas mereka dengan demikian tempat tersebut diverifikasi secara murni cara empiris. Premis pertama dan seluruh sejarah manusia tentu saja adalah keberadaan kehidupan individu manusia. Jadi, fakta pertama yang harus ditetapkan adalah fisik organisasi dari individu ini dan hubungan konsekuensinya dengan anggota lain alam. Tentu saja di sini kita tidak dapat masuk ke dalam fisik yang sebenarnya manusia atau ke dalam kondisi alam di mana manusia menemukan dirinya geologis, orografikal, klimatik dan sebagainya. Penulisan sejarah harus berinsting keluar dan dasar-dasar alam ini memodifikasinya dalam perjalanan sejarah melalui aksi laki-laki. Masih di 2.4, manusia dapat dibedakan dari hewan berdasarkan kesadaran agama atau apapun yang Anda suka. Mereka sendiri mulai membedakan diri dari hewan segera setelah mereka mulai menghasilkan alat penghidupan mereka. Satu langkah yang dikondisikan oleh organisasi fisik mereka dan memproduksi sarana manusia. Mereka manusia secara tidak langsung menghasilkan kehidupan material mereka yang sebenarnya. Pertama-tama, cara manusia menghasilkan nafkah bergantung pada semua hakikat alat penghidupan yang sebenarnya mereka temukan dalam keberadaan dan harus berkembang biak. Cara produksi ini tidak boleh dianggap hanya sebagai menjadi reproduksi keberadaan fisik individu. Bab 3, penutup. 3.1 kesimpulan. Jadi teori sosiologis memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan teori dikembangkan di cabang ilmu lainnya. Namun
ada yang signifikan perbedaan antara teori sosial dan teori ilmiah lainnya, yaitu teori dalam ilmu sosial sebagai lawan dari ilmu alam. Juga pertama, sosiologis tidak cenderung lebih evaluatif dan kritis dari teori di alam sains. Teori sosiologi seringkali berakar pada asumsi moral implisit yang kontras dengan gagasan tradisional tentang objektivitas ilmiah. Para ahli yang paling berperan sejauh ini merupakan Karl Marx, karena Karl Marx yang paling mempelajari teori ini dengan dalam, lalu ia menjelaskan dan mengemukakan secara inti. 3.2 saran. Dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri, agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi teori sosiologi di era klasik. Sekian dari saya. Terima kasih.